Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita jumpa lagi. Kita jumpa di channelnya Habib Salim Al-Jufri Official. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama yang punya channel, Habib Salim Al-Jufri. Bagaimana Bib kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Antum gimana, Ustaz? Alhamdulillah khair, Bib. Masya Allah. Jadi Bib, kita langsung aja, ini durasi videonya tidak usah panjang-panjang. Oh iya. Kita mau bahas tentang yang lagi viral sekarang. Tentang film Layangan Putus. Kalau orang Manado bilang paling Girbalipa. Masya Allah. Nah, jadi sekarang ini di teman-teman di medsos, baik istri-istri, ibu-ibu, termasuk bapak-bapak itu sampai bikin status Iya. mengenai film Layangan Putus ini. Iya. Bapak-bapak ngeluh, aduh gara-gara film ini kita udah nggak bisa keluar malam, dicurigain istri dan lain sebagainya. Istri-istri juga makin hati-hati gitu, takut, aduh jangan-jangan suami saya ini kalau keluar kerja malah nggak pergi kerja dan lain sebagainya karena film ini. Nah, kira-kira Bib, dari pandangannya Habib, ini kan ada rasa cemburu. Kayaknya dari istri ataupun suami juga, karena cemburu yang berlebihan suami merasa Jadi tidak cemburunya gara-gara lihat film ini. Iya, gitu. Jadi kira-kira gimana nih, Bib? Menurut pandangan Habib ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kalau masalah ini kan, kecemburuan itu sebenarnya tidak ada masalah ya dalam Islam, apalagi dalam berumah tangga pastinya. Istri cemburu kepada suami, suami pun cemburu kepada istri. Bahkan kalau tidak ada kecemburuan ini dipertanyakan imannya pastinya kan. Iya. Cemburu ini kan dalam artian ketika dia melanggar syariat, pasti kita cemburu ya. Dan bahkan diancam sama Nabi SAW nanti ketika disebut dengan the youth ya. The youth ini kan mereka si suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istri. Begitupun para ulama mengatakan begitu juga istri yang tidak cemburu kepada suami. Ketika misalnya istrinya dipegang sama orang, istrinya dipeluk sama orang, itu kan pasti cemburu ya sang suami. Maka kecemburuan ini memang ada di dalam Islam pastinya. Ketika itu berkaitan dengan syariat pastinya. Begitu juga misalnya cemburu ketika suaminya jalan, dan cemburunya pun bisa dikatakan hati-hati, awas jangan pandang-pandang wanita lain di luar sana ya kan. Jadi selama kalau seandainya yang wajar-wajar kecemburuannya, maka tidak ada masalah ya di dalam Islam. Bahkan itu juga ya dianjurkan supaya menjaga suami jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik pastinya. Ya kan? Karena memang kan suami-suami juga ini kalau tidak diingatkan begitu ya tidak ada rasa takut juga kan. Artinya kalau istri-istri yang misalnya langsung bilang, oh sudah keluar saja tanpa ditanya-tanya suaminya dari mana, kan perlu ditanya, kamu dari mana tadi? Nggak apa-apa, tapi tanya dengan adab pastinya kan. Bapak dari mana, atau suamiku dari mana tadi, jalan sama siapa, jumpa sama siapa, ya wajar. Ya itu berarti tanda bahwasanya si istri ini masih cinta kepada suaminya. Betul. Ya, kalau seandainya sudah tidak ditanya-tanya, ini suaminya kemana? Kadang-kadang memang mungkin ya, tapi karena kadang tidak ada kesempatan, bisa jadi orangnya masya Allah, misalnya suaminya masya Allah, tapi karena dibuka ada kesempatan, istrinya jarang buka handphonenya. Ini misalnya jarang ditanya, yang tadinya dia masya Allah alim, tapi kesempatannya ada, oh sudah bisa jadi kan? Seperti itu. Jadi istri boleh buka handphone suami tanpa izin. Kalau mau buka handphone suami tanpa izin, kira-kira menurut Antum gimana? Di sini kan Habib yang jawab, saya cuma bertanya. Tidak ada masalah ya dia buka, yang penting ya buka, namanya privasinya si suami ya, istri juga harus tahu pastinya kan. Dalam pernikahan harus saling terbuka. Betul. Pastinya si suami bisa tahu apa yang ada di istri, dan si istri juga harus tahu apa yang ada di suami. Baik. Maka ketika pegang handphone dibuka, yang tidak boleh mengambil sembarangan uang suami. itu yang dibahas oleh para ulama. Iya, betul. Diam-diam diambil ya. Kecuali memang yang dibahas itu kan ketika dikatakan bil ma'ruf itu kan. Misalnya si suami pelit sekali. Ya, bagaimana si istri beli ini tidak dikasih, beli ini tidak dikasih. Boleh tidak si istri ambil? Maka para ulama mengatakan boleh. Ya ambil bil ma'ruf. Sekedarnya keperluannya itu diambil. Kalau memang pelit sekali itu. Kan ada kan memang masya Allah pelitnya ungu. Biru dia punya, bukan lagi biru, ungu. Pelit sekali, bakhil betul. Nah ini ya sudah tidak apa-apa, ambil bil ma'ruf. Baik. Selanjutnya kan di film ini kan film diangkat dari novel, Bib. Di ujung-ujungnya itu ada terjadi perpisahan dalam rumah tangga. Cuma katanya filmnya belum selesai katanya. Iya, tapi kan novelnya sudah beredar, Bib. Sudah selesai film. Jadi novelnya ini sudah selesai. Jadi Bib, yang ditanyakan itu bagaimana
istri yang hampir setiap hari bilang minta cerai sama suaminya. Hampir setiap hari. Apakah cerainya ini berlaku atau bagaimana? Oke. Jadi memang bismillah, kalau bahas masalah cerai ini memang agak panjang ya penjelasannya pastinya. Kita sebut ada namanya khulu ya. Ya, ini sengaja memang kalau dalam perceraian itu si suami ini yang memiliki hak penuh ketika menceraikan istri, dan istri tidak memiliki hak penuh untuk menceraikan suami. Tapi istri itu bisa dikatakannya pisah dengan suami, meminta untuk supaya pisah, itu bisa. Ya mungkin kita kenal dalam fikih khulu ya. Yeah. Khulu ini kan meminta si suami untuk menceraikan dia dengan ewat. Ewat itu kan minta balasan, minta imbalan. Ya, saya misalnya si suami bilang begini kepada istri, si istri bilang kepada suami, kamu ceraikan saya sudah tidak sanggup dengan kamu, kamu begini kelakuan kamu, pasti masih ada yang misalnya ya model-model Abu Jahalnya masih banyak misalnya ya. Sudah, jadi bang tolong kamu ceraikan saya sudah tidak mau lagi dengan kamu. Dan ini kan pernah terjadi di zaman Rasulullah kan. Betul. Ketika salah seorang perempuan, ya si suami namanya Thabit, kemudian dia minta kepada Rasulullah, saya sudah tidak sanggup dengan suami saya. Bolehkah saya engkau mencabut, saya tidak mau lagi terjalin hubungan saya dengan dia. Maka Nabi SAW tanyakan, apakah kamu telah diberikan harta? Ya, maka kata si perempuan ini, ya Rasulullah, saya sudah diberikan kebun kurma waktu itu. Akhirnya kata Nabi, ayo kembalikan pohon kurmanya, kemudian engkau minta dia untuk menceraikanmu. Ya, sampai seperti itu. Tapi dibahas oleh para ulama fikih, kalau khulu itu seperti ini. Misalnya kalau dia sudah jima, ya sudah berhubungan dengan si istri, kemudian si istri minta talak, ya kan? Si istri minta talak, apakah itu dikasih semua atau tidak, gitu kan? Ya, imbalannya di sini para ulama mengatakan maharnya harus dikembalikan atau sejenisnya. Misalnya mahar itu sudah tidak ada kan? Maka sejenisnya bisa dikembalikan kepada suami supaya suami mengeluarkan kata talak. Cuman bedanya di sini dia masuk statusnya talak bain. Ya talak bain itu ya tidak bisa kembali lagi begitu. Kalau bisa dikatakanlah tidak bisa rujuk lagi ya. Tidak bisa rujuk lagi gitu loh. Kalau seandainya dia masuk kepada khulu. Ya bedanya lagi kalau fasakh. Ini kan dibahas juga para ulama. Fasakh itu dia perceraian yang terjadi dikarenakan misalnya cacat. Misalnya si pasangan cacat, si suami cacat, atau tidak memiliki syahwat dan lain-lain, ini kan aib. Yeah. Nah, maka bisa difasakh di situ. Artinya fasakh ini seakan-akan tidak ada seakan-akan tidak ada pernikahan gitu. Istilah ulama. Di situ iddahnya itu sebenarnya tidak dihitung iddah sebenarnya. Baik. Walaupun dalam hadis itu masalah khulu ya dan fasakh ada ulama fikih menyamakan antara khulu dan fasakh. Cuman memang khulu dan fasakh ini ulama mengatakan iddahnya itu cuman haid, 1 kali haid. Baik. Kita kan tahu kan kalau dalam mazhab Syafi'i kan 3 kali suci kan. Ya, iddahnya ketika bercerai. Tapi kalau di sini 1 kali haid itu maka sudah cukup. Disebut dengan sudah cukup. Baik. Sudah cukup artinya berarti cuma 1 kali suci lah. Ya, pas haid habis itu kan suci selesai. Maka di sini iddahnya sudah selesai. Itu bagi orang yang khulu atau fasakh. Jadi intinya si istri ini walaupun bilang cerai 1000 kali atau minta cerai 1000 kali tetapi tidak diputuskan oleh hakim atau si suaminya juga tidak mau menceraikan, maka tidak akan terjadi perceraian. Tidak akan terjadi. Ya. Terkecuali memang suaminya yang melafatkan. Ya. Dan itu khulu yang tadi itu. Dibilang si istri bilang, "Oke, ini saya kasih kamu uang, ceraikan saya." Jadi talak bain istilahnya. Sudah akhirnya suaminya kasih lontar talak. Dan talaknya itu ya maka hukumnya statusnya kayak talak bain seperti itu. Adapun kalau seandainya sampai di pengadilan misalnya minta tanda tangan yang istilahnya sekarang kan, si istri mengadu kepada si hakim, ini kenapa saya tidak dikasih begini nafkah apa semuanya, maka si hakim ini mengirimkan surat kepada si suami. Dan minta tanda tangan. Suaminya tidak mau tanda tangan, artinya tidak mau menceraikan istri. Maka di sini hakim punya hak untuk membatalkan memisahkan mereka berdua. Baik. Itu bisa. Dan itu yang ada di Indonesia di negara kita. Baik, Bib. Selanjutnya ini kan kadang namanya rumah tangga pasti ada pertengkaran kan. Terkadang suami itu karena untuk memberikan efek jerah, tiba-tiba dia bilang misalnya, ini saking sudah berantem, kalau kamu keluar dari rumah ini maka saya cerai kamu. Nah itu kira-kira bagaimana, Bib? Kalau misalnya istrinya keluar rumah juga saat itu? Iyalah. Nah itu karena bagaimana? Ini istilah disebut dengan at-ta'liq ya. Diikatkan dengan perkataan dia, diikatkan dengan perbuatan.
kalau kamu keluar dari rumah, kamu saya cerai. Nah, ini kan ketika dia, atau kalau ketika kamu keluar dari rumah, kamu saya ceraikan misalnya. Istrinya tetap keluar, maka jatuh cerai. Oh, Masya Allah. Jatuh cerai, jatuh talak. Ya, walaupun talaknya hitungan satu. Iya. Satu talak. Nah, cuman kalau seandainya misalnya begini, dia bilang kalau seandainya kamu keluar dari rumah, kita pisah. Iya. Itu beda lagi kan? Iya. Karena kita kan tahu kan ada namanya soreh, ada namanya Iya. kinaya kan? Iya. Kalau soreh ini yang jelas-jelas ucapan talak gitu loh. Tapi kalau kinaya ini kan masih kiasan, masih bisa diartikan dengan makna yang lain, atau bisa dikatakan dia sesuai dengan niatnya. Ketika dia ucapkan pisah itu, apakah niatnya cerai, maka jatuh talak. Iya. Tapi kalau seandainya dia ucapkan pisah itu, ya pisah, kita orang tidak mau ngomong atau dia tidak berniat apa-apa, maka di sini tidak jatuh talak. Baik. Karena itu hanya kinaya. Kalau sorry, cerai gitu. Baik, Bib. Kemudian ini kan tadi Habib sudah singgung mengenai talak kan. Oke. Talak tadi Habib bilang ada haknya di suami. Ya. Seandainya ini kan kejadian seperti itu, tiap kali berantem suaminya bilang cerai secara sore. Ya. 2 kali berantem atau 10 tahun kemudian mereka berantem, dia bilang cerai lagi. Allah. 5 tahun kemudian suami bilang lagi cerai lagi. Apakah ini dihitung talaknya sudah jatuh 3 kali? Ya. Ataukah tidak? Memang kalau kita lihat dalam hukum ya dari ulama kita dari 4 madhab, ketika seseorang melafatkan cerai kepada istrinya, baik dalam keadaan tidak marah ataupun marah, tetap jatuh talak. Di situ ini sengaja ya, ketika suami dalam kondisi marah itu pun jangan sampai dia mengucapkan kata-kata. Kalau bisa ditahan. Kalau bisa dia baca apa, mengaji kah atau apakah gitu. Baca istighfar, astagfirullahaladzim, tidak apa-apa. Tapi jangan ucapkan cerai. Kata kalimat ini, ya Allah, langsung dia bilang misalnya saya talak kamu, ya Allah. Ini bahaya sekali ketika dia ucapkan walaupun dalam kondisi marah, jatuh talak. Masya Allah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidak jatuh. Iya. Dan ini pendapat ya keluar dari jumhur pastinya. Ya, kedua bukan lagi jumhur, keluar dari ittifaq bahkan dari kalangan para ulama seperti itu. Jadi walaupun dalam keadaan emosi pun tetap jatuh talak. Baik. Nah, di situ memang kadang-kadang suami ini juga kadang-kadang gampang dan mudah mengucapkan talak. Jangan jadi kayak perempuan lah. Ini kan kenapa sih si suami-suami sekarang ini jadi seperti perempuan? So istrinya salah sedikit pisah kita. Istrinya bikin begini cerai kita. Hati kamu jangan kayak perempuan. Sengaja itu talak jatuh ke kamu, haknya dari kamu, supaya kamu bisa berpikir. Hati kamu jangan seperti perempuan, sedikit tergores cerai. Sedikit tergores bisa. Ini banyak konsep gitu kan? Betul. Nah, ini yang masalahnya. Justru itu jadi sekarang bagi suami, usahakan hatinya jangan kayak perempuan. Ya, baik. Sikapnya jangan seperti perempuan. Jadi laki-laki yang ya punya sikap yang Masya Allah berpikir panjang. Ini kalau saya ucapkan apa yang akan terjadi? Bagaimana anak saya? Kalau istri kan tidak. Iya. Tidak berpikir itu. Nah, justru kalau ada istri misalnya yang mengatakan sudah saya cuma cerai dengan kamu. Sini si suami harus introspeksi diri, harus lihat dirinya. Oh, berarti apa kekurangan saya ini? Saya ini berarti mungkin ya kurang melayani dia. Saya kurang tahu bahasa cintanya saya untuk dia. Ini kan harus pelajari. Begitu juga si suami. Kamu ini begini, selama-lama kita akan pisah kalau kayak gini. Ya. Itu kan belum jatuh talak gitu kan. Nah, ini berarti si istri harus pikir juga. Oh, ternyata saya ini kayaknya banyak kekurangan. Iya kan seperti itu, Ustaz. Jadi kan ini sebenarnya kalau saya lihat fenomena yang terjadi di masyarakat ini, Bib, biasanya si suami itu mau bilang seperti itu hanya dalam bentuk pengancaman. Maksudnya biar istrinya takut. Tapi saya sempat ngobrol sama teman-teman saya, dia punya trik ini. Jadi saya share di sini triknya. Iya. Dia bilang kalau misalnya kamu tujuannya itu cuma sekedar bikin istri kamu takut, biar dia tidak ngelunjak sama kamu, kenapa kamu mesti ancam dengan cerai? Terus saya tanya ke dia, terus harus diancam dengan apa? Dia bilang, nanti kalau misalnya ada kejadian teman-teman kita istrinya berantem, bilang saja sama istrinya, kalau kamu marah-marah terus seperti ini, saya mau nikah lagi. Kalau istrinya langsung diam itu biasanya. Ya terakhir Bib nih. Kayaknya istrinya dia aja itu. Kalau istri kita kayaknya sulit. Nah, ini terakhir Bib, kira-kira nasihat dari Habib untuk biar rumah tangga kita langgeng, kemudian juga ya namanya hidup, apalagi kita laki-laki kan syahwatnya ini diletakkan di mata. Biar bisa menjaga hati kita, rumah tangga kita langgeng, nasihatnya apa Bib? Atau ada doa atau amalan khusus biar hati kita ini, rumah tangga kita ini bertahan di dunia dan akhirat. Jadi insya Allah buat bagi pasangan hidup yang ada di dunia ini semuanya, kita harus mengetahui bahasa cinta dari masing-masing pasangan kita.
bahasa cinta ini saya dapat dari para kiai yang saya pernah dengar nasihat beliau-beliau. Jadi yang pertama, bahasa cinta dari pasangan itu adalah hadiah. Jadi terkadang pasangan kita itu lebih condongnya ya, dominan yang dia suka itu hadiah. Ya, jadi ada 4, hadiah, pujian, perhatian, kemudian sentuhan. Ini 4 bahasa cinta yang harus masing-masing pasangan harus tahu. Kadang-kadang dari 4 ini, yang dominan dari pasangan kita hanya hadiah. Dia tidak terlalu dominan ke sentuhan ya, ataupun pujian, ataupun perhatian. Yang dia lebih suka hadiah. Pokoknya kalau dia lagi galau, lagi kasih hadiah langsung tenang. Ya. Ada istri atau suami yang lebih suka pujian. Dia ketika dipuji langsung senang hatinya, gitu kan? Di situ banyak sekarang ini perhugilan. Ini terjadi kadang-kadang si suami jarang memuji istri, si istri bekerja misalnya ataupun keluar, di luar sana ada orang laki-laki yang memuji dia, sedangkan dia tidak pernah mendapatkan pujian di rumah, maka disitulah terjadi perhugilan. Masya Allah. Karena bahasa cintanya dia dapat dari laki-laki lain. Nah, ini yang terjadi sekarang, Ustaz. Begitu pasangan semuanya. Begitu juga perhatian. Si suami jarang bertanya kepada istri, kamu sudah makan? Ini hal-hal sepele. Mungkin kita baru nikah, Masya Allah sudah makan, sudah mandi, sudah perlu saya pijitin. Ini sudah tidak ada lagi kan? Hilang sudah 1 tahun, sudah 1 bulan 2 bulan begitu halal. Jadi ini bahasa cinta penting sekali. Ya, dalam hubungan sangat penting, dalam pasangan sangat penting. Nah, dari 4 ini pasti ada yang dominan, maka kita cari tahu bahasa cinta pasangan kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan itu hubungan ya suami istri bisa baik, bisa langgeng sampai kakek nenek. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti itu. Jadi begitu teman-teman, alhamdulillah kita sudah punya pencerahan ini dari Habib. Intinya adalah bagaimana kita menyikapi pasangan kita. Terkadang kita suka lupa bahwa 4 hal yang diucapkan Habib tadi, bahasa cinta itu kadang kita suka lupa. Maka kita biasakan lagi. Setelah kita dengarkan ini, bagi yang sudah berumah tangga, khusus yang sudah berumah tangga ya, dibiasakan dengan pasangannya, memujikah, atau kita sentuhkah dia, ataukah kita beri hadiah. Pokoknya apa yang disenangi oleh pasangan kita, maka kita kerjakan. Kita rasa cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan ketemu di video-video selanjutnya, yang tentunya akan bahas tentang tema-tema yang update, atau perkara-perkara yang lagi viral zaman sekarang. Insya Allah tetap stay di channelnya Habib Salim Al Jufri Official. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.